Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Salah satu keputusan paling fatal bagi Marvel adalah mendepak Iron Man setelah Avengers Endgame. Ya, kita tahu sendiri bahwa sekarang ada istilahnya kebosanan atas film-film superhero dan sebagainya, karena memang universe dari superhero yang diagung-agungkan selama ini itu kehilangan ikon mereka. Siapa ikon superhero di era modern ini? Tentu saja dia adalah Iron Man, Tony Stark, dan juga Robert Downey Jr. Dan sekarang akhirnya Marvel sadar dan mencoba untuk mengembalikan Robert Downey Jr. lagi untuk join ke MCU, meskipun kita bilang cenderung terlambat. Robert Downey Jr. bukan lagi sebagai Iron Man, bukan lagi sebagai Tony Stark, dan jujur untuk Iron Man dengan nanotechnya itu gue bener-bener belum puas yang hanya ditampilkan sebentar saja di Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Gue pengen lebih banyak lagi ada film Iron Man yang keempat. Kalau Thor bisa dapat film keempat, kenapa Iron Man enggak? Tapi memang harus diakui dengan tewasnya Tony Stark di Avengers Endgame adalah salah satu momen paling bersejarah di dunia perfilman superhero. Tapi memang ada yang harus dikorbankan di film-film selanjutnya. Kebanyakan memang Marvel flop dan juga cenderung statusnya adalah darurat. Tapi sekarang perlahan Marvel udah mulai bangkit lagi. Mereka sudah mulai mengembalikan Robert Downey Jr. lagi. Meskipun gue bilang ini bukan ide yang cemerlang mengembalikan Robert Downey Jr. lagi, tapi biarkan MCU dan juga Russo Brother memasak untuk mengembalikan sang icon MCU lagi, yaitu Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom. Entah bagaimana ceritanya nanti, yang jelas icon dari MCU ini harus dikembalikan lagi sebagai nyawa, sebagai jangkarnya MCU di dunia nyata. Nah, sekarang berita baiknya adalah ada beberapa pewaris yang cukup layak untuk menggantikan jangkar dari MCU ini. Salah satunya adalah Spider-Man versi Tom Holland, kemudian juga yang kedua adalah Ironheart versi Riri Williams. Ya, masih banyak banget teman-teman yang kurang setuju ya sebenarnya, kenapa kok tiba-tiba Ironheart yang menggantikan Iron Man. Gue pengennya mungkin cowok lah, sedangkan Riri Williams ini cewek, sedangkan dia ini juga berkulit hitam. Bahkan nggak sedikit loh yang komen kayak gitu. Yang jelas adalah meskipun dibuang jauh-jauh masalah rasis tersebut, banyak juga yang kaget dan belum kenal dengan sosok Riri Williams ini. Makanya kesempatannya untuk hadir di versi series di Disney Plus itu adalah langkah yang paling tepat. Dengan regenerasi dari tim-tim superhero dari Marvel menjadi lebih muda lagi di kelompok Young Avengers nantinya, sosok Iron Man-nya tentu harus ada, dan dalam hal ini adalah si Riri Williams sebagai Ironheart. Sebenarnya kita semua menginginkan banget bahwa Spider-Man versi Tom Holland lah yang menjadi penerus dari Iron Man di versi MCU, tapi lagi-lagi soal hak cipta, kita tahu sendiri bahwa ini tersangkut antara Sony dan juga MCU. Kalau tiba-tiba Marvel mempercayakan penerus dari Iron Man kepada Spider-Man yang dalam hal ini masih blasteran antara Sony dan juga MCU ataupun Marvel, tentu itu adalah sebuah hal yang gambling dan nggak bisa dipegang erat nih karakter. Nanti akan menguntungkan salah satu pihak aja. Jadi sekarang mau nggak mau kita harus melihat ke depan apakah nanti di film Armor Wars yang kabarnya bakal gagal itu. Tapi yang sekarang bisa kita lihat adalah Marvel sedang meregenerasi karakter-karakter mereka menjadi lebih muda lagi untuk jangka panjang. Nah, setelah kita menyaksikan beberapa teaser trailer dari Ironheart, gue sejauh ini cukup yakin dengan series ini. Yang tadinya jujur gue ragu banget dan gue masih mikir apakah seperlu itu mereka membuat series dari Ironheart yang terlalu digeser-geserkan dengan Tony Stark. Tapi setelah gue melihat teaser trailernya, melihat sosok Dominic Thron sebagai Riri Williams, gue akhirnya melihat ada celah-celah yang menjanjikan dari series ini. Kenapa gue bilang begitu? Karena memang mereka sejauh ini sama sekali tidak menyentil yang namanya Iron Man dan juga beberapa properti mereka, yang artinya series ini akan berdiri sendiri, berjuang sendiri. Dan ini tentu saja mengingatkan kita dengan usaha dari Tony Stark di Iron Man pertama. Setelah dia diculik dalam goa, dia bikin armor sendiri, sehingga development karakternya tuh bener-bener jelas ini series cukup menjanjikan, karakter ini cukup menjanjikan. Karena memang setelah kita lihat-lihat, Ironheart ini lebih ke spin-off dari Wakanda Forever dibandingkan dengan spin-off dari Iron Man ketiga. Melihat celah-celah mereka yang berdiri sendiri ini, gue semakin yakin dan optimis dengan karakter Riri Williams ini guys. Ditambah lagi, Marvel tidak merusak karakternya seperti yang ada dalam komiknya. Dia adalah gadis MIT berkulit hitam, dan sekarang dimunculkan juga berkulit hitam dengan Dominic Thron sebagai Riri Williams, dan itu
sangat menjanjikan. Ditambah lagi sang villain utama kabarnya adalah Parker Robin ataupun The Hood yang diperankan oleh Anthony Ramos, dan ini cukup menjanjikan. Dimana buat teman-teman yang belum tahu dengan The Hood ini, dia ini sebenarnya adalah manusia biasa yang tiba-tiba mendapatkan kerudung jubah warna merah yang juga muncul di teaser trailernya. Jubah inilah yang memiliki kekuatan mistis yang membuat Parker Robin punya kekuatan luar biasa dan menamai dirinya sebagai The Hood. Sejatinya memang dalam komiknya dia adalah seorang villain, tapi di versi Marvel Cinematic Universe ini kabarnya dia akan menjadi partner dari Riri Williams. Dan di Ironheart ini nanti diceritakan bagaimana struggle-nya sosok Riri Williams setelah dia membentuk kostumnya dengan bantuan vibranium di Wakanda Forever. Dia sudah punya suit sendiri, enak banget di sana. Tiba-tiba dia diantarkan lagi ke MIT dan dia harus berjuang untuk membentuk armornya sendiri. Disinilah kita akan melihat bagaimana bantuan-bantuan dari The Hood yang kabarnya isunya di sini akan muncul Mephisto. Tapi gue nggak mau berharap tentang Mephisto. Kalau memang Mephisto muncul di series Ironheart ini cuman sekedar untuk melariskan seriesnya saja. Tapi dibandingkan Mephisto, gue lebih setuju lagi adalah penjahat yang udah nggak muncul sekitar 8 tahun di MCU. Siapa dia? Tentu saja itu adalah Dormammu. Kenapa Dormammu? Karena memang jubah The Hood ini itu adalah milik Dormammu. Kekuatan dari jubah ini juga berasal dari dimensi gelap miliknya Dormammu. Dan ini menjadi cikal bakal dia muncul lagi di film Doctor Strange yang ketiga nantinya. Yang kita tahu sendiri bahwa Clea itu juga berhubungan dengan Dormammu. Dan juga Doctor Strange nanti bisa jadi akan melawan Dormammu dalam bentuk yang berbeda. Dan yang paling penting adalah kalau memang Marvel akan memunculkan Dormammu, ini akan meramaikan jajaran cast-cast para penjahat nantinya di akhir film-film crossover mereka, sehingga ini akan lebih seru lagi karena baik Dormammu itu kan berasal dari dimensi yang berbeda dan juga berhubungan dengan multiverse. Jadi mau tidak mau Dormammu akan terlibat nanti di perang antar multiverse yang akan kita lihat nanti di Avengers Secret Wars. Yang jelas dengan kehadiran The Hood ini akan menambah sisi mistik dan juga teknologi dari Ironheart. Dan kalau kita lihat bahwa ini adalah spin-off dari Wakanda Forever, gue cukup yakin dengan kualitas yang disajikan. Apalagi setelah kita menyaksikan teaser trailernya yang menurut gue keren banget gitu ya. Nah, setelah kita mengharapkan dan juga berteori tentang kemunculan Dormammu di series Ironheart, ada satu lagi harapan. Ini bukan teori ya, lebih ke harapan gue adalah dengan dimunculkannya teknologi AI dari Tony Stark. Karena memang di dalam komiknya juga, buat teman-teman udah baca komik dari Ironheart ini berhubungan secara langsung dengan Tony Stark melalui AI-nya. Memang Tony Stark ini sudah meninggal, tapi memang AI tersebut sudah dibentuk untuk membimbing si Riri Williams membentuk armornya sendiri. Nah, dibandingkan dia nanti harus muncul dengan Spider-Man Tom Holland yang kita nggak tahu kapan karakter ini tiba-tiba akan diambil oleh Sony, lebih baik si MCU ini fokus ke karakter Riri Williams yang tiba-tiba si Happy Hogan ini melihat bakat dari Riri Williams, kemudian mempercayakan salah satu chip AI yang mudah memang dibentuk oleh Tony Stark sebelum ia meninggal. Karena memang kan kita tahu sendiri ada Jarvis, ada berbagai AI yang udah dibikin. Nggak mungkin seorang Tony Stark tidak mempersiapkan apa yang akan terjadi dengan dirinya, termasuk juga dengan kematiannya sendiri. Sehingga sangat masuk akal sebelum kematiannya Tony Stark juga sedang membuat AI-nya sendiri. Tapi ada satu AI lain lagi yang bisa hidup dan juga berbicara langsung dengan orang, dan Happy Hogan melihat bahwa potensi Riri Williams ini bisa menjadi pengganti dari Iron Man, sehingga dia meminjamkan teknologi AI dari Tony Stark tersebut, sehingga kita akan melihat bagaimana nanti AI dari Tony Stark ini akan membimbing Riri Williams untuk membuat armornya sendiri. Yang menjadi kesulitan utama adalah apakah Robert Downey Jr. mau berbentuk AI dan juga kembali lagi di MCU, itu yang menjadi pertanyaan besar. Tapi kalau kita melihat Robert Downey Jr. juga sanggup kembali ke MCU lagi sebagai Dr. Doom, bisa jadi nanti dia juga sanggup untuk menjadi AI bagi Riri Williams, atau bahkan AI Tony Stark ini akan bertarung bersama para superhero lainnya dengan kostumnya sendiri untuk melawan Dr. Doom. Itu sih lebih ajib lagi karena memang di dalam komiknya diceritakan juga AI Tony Stark ini bahkan bisa mengendalikan armornya sendiri. Sehingga kalau memang racikan itu adalah rahasia dari Marvel, itu sih bakal epic parah gitu guys. Tapi terlepas dari semua itu, gue optimis banget dengan series Ironheart ini yang tadinya jujur gue kayak kurang apaan sih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dengan dia berdiri sendiri nggak mengandalkan apapun tentang Tony Stark, gue lebih yakin dan juga salut
dan juga percaya bahwa series ini akan membangun hype kita lagi terkait dengan dunia perrobot-robotan di Marvel yang sudah lama hilang ini guys. Nah, menurut kalian apakah kalian percaya dan juga optimis dengan series dari Ironheart ini? Silahkan tambahkan komentar kalian di kolom komentar di bawah, atau kalian punya teori menarik terkait dengan AI Tony Stark, terkait dengan Dormammu, terkait dengan Riri Williams, terkait dengan The Hood. Silahkan tambahkan teori kalian di kolom komentar di bawah. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan pembahasan singkat kita terkait dengan series Ironheart ini. Next, kita akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan project-project MCU masa depan. Pastikan teman-teman subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.